Hari ini saya akan mengajak belajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat minat serta karakteristik mereka. Bagaimana kelanjutan ini selanjutnya? Penerapan pembelajaran model PJBL pada materi membuat peta benua ini merupakan materi kelas 9 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran melalui pengamatan pada media pembelajaran yang disajikan, peserta didik dapat menelaah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran melalui pengamatan pada media yang disajikan, peserta didik dapat menelaah pembagian wilayah benua Asia dan benua lainnya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat peta benua Asia dan benua lainnya, peserta didik dapat mengimplementasikan hasil telaahnya terhadap materi pembelajaran mengenai benua Asia dan benua lainnya sesuai dengan bakat minat serta karakteristik masing-masing. Peserta didik dapat menunjukkan posisi dan lokasi suatu tempat di permukaan bumi untuk memperlihatkan ukuran, luas atau jarak ruang suatu tempat di permukaan bumi. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada proses dan konten materi saja, tetapi juga berfokus pada produk pembelajaran. Misalnya, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi membuat peta benua, siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensinya dalam memilih benua dan menentukan jenis atau bahan yang akan digunakan, sehingga produk yang mereka hasilkan merupakan hasil karya yang sesuai dengan karakteristik. Siap gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian. Tentu kalian masih ingat apa saja benua-benua yang ada di permukaan bumi? Masih. Untuk memperdalam pemahaman tentang materi, mari sama-sama kita menyaksikan
tayangan materi tentang interaksi antar benua berikut ini. Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya dengan submateri pokok, luas dan letak benua Asia dan benua lainnya. Nah, benua-benua di permukaan bumi terdiri dari beberapa benua. Yang pertama, ada benua Asia, yang merupakan benua yang terbesar di permukaan bumi. Kemudian benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan yang terakhir benua Australia. Sekarang mari kita lihat pembagian wilayah dari benua-benua Asia tersebut. Ini dia benua Asia dengan letak dan luas yang seperti yang tersebut berikut ini. Benua Asia terdiri dari beberapa bagian dan merupakan benua yang terluas di permukaan bumi. Yang pertama adalah Asia Barat Daya. Kemudian Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Selanjutnya mari kita lihat benua Eropa. Benua Eropa dijuluki dengan benua biru, dengan luas dan letaknya seperti yang tertera berikut ini. Silakan dibaca. Ya, kemudian benua Eropa ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama Eropa Barat, selanjutnya Eropa Timur, ada Eropa Selatan, dan juga Eropa Utara. Selanjutnya, mari kita melihat benua Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua terbesar kedua di permukaan bumi dan merupakan benua kedua yang terbanyak penduduknya. Benua Afrika terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Afrika Timur, dan juga Afrika Barat. Nah, kalian sudah melihat benua Afrika dan selanjutnya mari kita melihat benua Amerika. Benua Amerika ini merupakan dijuluki dengan benua merah, ya, karena di sini ada suku aslinya yaitu suku Indian yang suka mewarnai badannya dengan pewarna merah. Benua Amerika ini terdiri dari 3 kawasan. Yang pertama Amerika Utara, Amerika Tengah, dan
Amerika Selatan. Inilah dia pembagian wilayah daripada benua Amerika. Sekarang mari kita lihat benua yang terakhir, yaitu yang ditempati oleh manusia, yaitu benua Australia. Benua Australia ini merupakan benua yang terkecil di permukaan bumi dan terdiri dari beberapa bagian. Benua Australia ini dijuluki dengan benua kanguru. Nah, mari kita lihat pembagian wilayah daripada benua Australia. Yang pertama, Australia Barat. Ya, Australia Barat. Dan selanjutnya Australia Selatan, New South Wales, Queensland, Tasmania, Victoria. Nah, inilah pembagian dari wilayah benua Australia yang dijuluki dengan benua kanguru atau merupakan benua yang terkecil di permukaan bumi. Nah, sudah selesai dengan materi ini. Sekarang Hari ini kita akan membuat peta benua. Apa saja yang kita butuhkan dalam membuat peta benua? Yang pertama, karton. Yang kedua, pensil. Terus penghapus, kertas, origami. Nah, kalian bisa saja membuat peta dengan menggunakan berbagai bahan. Kalau ini kelompok ini dengan bahan apa? Origami ya, origami. Terus ini kertas apa? Bahannya kain perca ya. Dengan apa? Kertas KPS. Nah, adapun tujuan kita membuat peta benua adalah menunjukkan posisi dan lokasi suatu tempat di permukaan bumi untuk memperlihatkan ukuran, luas atau jarak dan ruang suatu tempat di permukaan bumi. Ayo sekarang mari kita membentuk kelompok, duduk sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan untuk kita membuat peta. Silakan bentuk kelompoknya. Ayo masing-masing kelompok silakan diskusi memilih benua mana yang akan kalian buat. Oke? Ayo semuanya silakan bekerja sama, saling berkolaborasi supaya menghasilkan sebuah proyek yang bagus. Kerjanya yang rapi ya, dan hasilnya harus tetap bagus. Oke?
Menyenangkan. Ya, tentu sangat menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Nah, baiklah siswa-siswi sekalian, demikian pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai karakteristik penduduk yang ada di benua-benua di permukaan bumi. Nah, tugas di rumah, silakan kalian mempelajari ulang tentang benua-benua yang ada di permukaan bumi dan silakan mengerjakan latihan mandiri halaman 43. Oke? Selanjutnya akan kalian rajin-rajinlah sholat 5 waktu, rajin-rajin membantu orang tua. Kalian semua menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, dan anak yang taat kepada orang tua. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Pembelajarannya sangat menarik dan kami sangat senang mengikutinya. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini akan membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif. Mata pelajaran IPS dalam aspek membuat peta benua, peserta didik dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya sehingga menghasilkan sebuah benua yang unik dan kreatif. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar mereka. Demikian video penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih, salam Merdeka Belajar.